Halo semuanya, balik lagi di RC Talk. Oke, kali ini kita ketemu lagi nih bareng Pak Aldi. Betul sekali. Kita mau bahas-bahas seputar penipuan-penipuan lagi nih Pak. Karena setelah kita ngobrol-ngobrol di episode 2 apa 3, masih banyak nih teman-teman kita yang kena penipuan gitu, banyak kena scam, apa entah itu akunnya kehack atau apa pencairannya ke rekening mana-mana gitu, kayak banyak keluhan, komplain di sosial media maupun di email kita gitu. Nah, pertanyaan pertama itu adalah sebenarnya apa aja sih modus yang sering terjadi nih yang mengatasnamakan rupiah cepat, penipuan yang mengatasnamakan rupiah cepat gitu? Oke, Mas Bim, sebelumnya ini saya coba jelaskan lebih detail lagi ya, karena sebelumnya kan kita membahas tentang penipuan itu lebih spesifik secara general. Nah, ini kita coba lebih detailkan lagi untuk terkait pembahasan mengenai penipuannya. Yang pertama, modus tentunya dari customer service, Pak. Jadi banyak layanan pelanggan yang mengatasnamakan rupiah cepat yang hampir tersebar di semua platform sosial media. Baik untuk dari Instagram, Facebook, dan semacamnya. Jadi kebanyakan beberapa nasabah kita yang tertipu tujuannya sebenarnya ingin menghubungi layanan pelanggan resmi kita. Tapi dikarenakan banyaknya oknum-oknum penipuan yang membuat akun yang menghubungi nasabah, sehingga banyak beberapa nasabah kita itu mengalami penipuan pada tahapan layanan pelanggan palsu itu, teman-teman semua dan juga Mas Bim. Nah, menurut saya pribadi, selain oknum penipuan layanan pelanggan, ada juga yang mungkin mencoba untuk menghubungi si nasabah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, ada platform Instagram resmi ataupun Facebook resmi kita. Ada banyak sekali yang melakukan pengaduan, baik berupa dari komentar atau mungkin dari Google Play ataupun dari platform apapun. Nah, karena banyak beberapa dari nasabah kita yang mungkin mencantumkan data-data pribadi. Contoh, Facebook itu kan kadang-kadang ada tuh nomor telepon atau email, Instagram dan sebaliknya. Nah, banyak dari oknum penipuan kita ini yang melihat keluhan nasabah baik melalui komentar atau pengaduan lainnya, sehingga si oknum ini menghubungi mengatasnamakan rupiah cepat, seperti itu. Jadi dia oknum-oknum ini biasanya ini ya menghubungi, misalkan saya nih komen di Instagram, saya punya keluhan bla 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 bla. Nah, itu pihak oknumnya itu langsung hubungin saya dari situ ya berarti. Betul sekali. Jadi contoh nih, kita ada postingan apa lalu di komen, saya mau ngajuin, karena bentuk pengaduan itu melalui komentar yang bisa dilihat semua orang, dan tentunya banyak beberapa nasabah kita yang tidak mengetahui pentingnya data pribadi, sehingga si oknum penipuan ini menghubungi si nasabah. Kurang lebih seperti itu, Mas Bim. Jenisnya yang paling banyak modusnya kayak gitu ya, sering didapatkan seperti itu, Mas Bim. Oke. Nah itu kan tadi kita berbicara akun, terus customer service dan lain-lain. Nah, gimana sih cara bedain antara akun atau situs atau nomor telepon resmi rupiah cepat dengan yang palsu tuh kayak gimana sih cara ngebedainnya? Oke, kalau misalkan untuk perbedaannya, kita sebenarnya sangat signifikan. Kita bicara tentang sosial media dulu. Untuk bagian sosial media tentunya kita sudah verified. Kita sudah verified di Instagram ataupun Facebook dan semacamnya. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, harus dipastikan juga baik dari call center ataupun layanan email itu nasabah-nasabah kita wajib melihat ataupun melakukan pengecekan pada aplikasi rupiah cepat. Betul. Lalu tahu dari website rupiah cepat. Jadi seperti itu. Jadi kita harus verifikasi sumbernya dulu nih. Kalau misalkan sosial media kita bisa lakukan validasi dari verify-nya, tapi untuk nomor-nomor ataupun kontak-kontak yang tidak bisa divalidasi dengan verify, kita harus verifikasi sumbernya dulu, Mas Bima. Dari aplikasi rupiah cepat nanti akan tertera layanan pelanggannya. Di compare, coba saya dapat dari Google nih nomor telepon call centernya. Diverifikasi dulu, dilihat di aplikasi apakah sama atau tidak. Saya dapat email dari teman saya atau dari nasabah lain yang mengirimkan alamat email, verifikasi dulu sumbernya. Untuk terkait emailnya apakah tertera di layanan email kita yang ada di aplikasi atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Jadi maka dari itu saran dari saya untuk nasabah-nasabah rupiah cepat, selalu verifikasi sumber itu paling penting untuk membedakan antara yang benar aplikasi rupiah cepat sama yang tidak atau oknum penipuan. Nah, jadi gitu guys. Kalau misalkan ada
oknum-oknum di luar sana yang ngehubungi gitu, yang bukan official, sebaiknya di cross check lagi di aplikasi ataupun di website resmi ya. Betul berarti sekali. ya. Oke, terus yang selanjutnya itu langkah pertama apa sih gitu kalau misalkan kita ngalamin atau dihubungi oleh oknum-oknum tersebut? Gimana sih solusinya nih, langkah pertama yang harus diambil? Apakah harus didiemin aja ataukah bantu untuk report atau kayak gimana gitu Pak Aldi? Baik, jadi untuk hal yang harus dilakukan oleh nasabah ya, apabila sudah terhubung ataupun sudah melakukan pembayaran ke oknum penipuan ataupun sudah memberikan data ke oknum penipuan. Kalau misalkan untuk dari kita pribadi, dari customer service Rupiah Cepat, tentunya yang pertama yang harus dilakukan, banyak beberapa nasabah kita tuh sebenarnya sudah paham nih atau sudah tahu, sudah khawatir bahwa ini penipuan atau tidak. Tapi kebanyakan karena mungkin oknum penipuan ini juga ada beberapa yang mempunyai skill menipu ya Pak. Jadi dia itu menekan nasabah untuk melakukan pembayaran ataupun memberikan data yang diminta seperti itu. Jadi yang harus dilakukan oleh si nasabah apabila mempunyai hal permasalahan seperti itu, yang pertama selalu paham bahwa data pribadi itu tidak boleh diberikan ke siapapun, termasuk oknum Rupiah Cepat. Data pribadi apapun itu harus paham. Yang paling terpenting adalah kode OTP. Jadi apabila dari si penipu ini menghubungi si nasabah dan sudah meminta data ataupun KTP, itu kurang lebih pasti akan jadi penipuan atau oknum penipuan yang menghubungi. Lalu untuk yang kedua, apabila memang saya sudah terhubung atau sudah terlanjur ditipu oleh oknum penipuan tersebut, kita ada layanan pelanggan email. Nanti kita akan bantu melakukan pengecekan terkait penipuan yang telah terjadi. Tapi dengan catatan dari si nasabah wajib untuk memberikan kronologinya seperti itu. Bukti lengkap dan semacamnya. Dan harus dipastikan juga untuk dari teman-teman itu selalu melakukan verifikasi sumber seperti yang saya bilang. Jadi kalau misalnya dia udah ragu, atau yang paling gampang itu apabila memang ada oknum yang menggunakan tata bicara yang tidak selayaknya customer service, itu sudah tidak perlu untuk diladeni. Jadi selalu verifikasi itu paling penting. Jadi kalau misalnya memang sudah ketemu seperti yang saya bilang, langsung arahkan saja atau melakukan pengiriman email, berikan jelas untuk kronologinya, lalu sampaikan juga bukti-buktinya seperti apa. Nanti kita akan coba untuk melakukan pengecekan, sekaligus nanti kita menginformasikan hasil dari penanganan yang telah dilakukan. Oke. Bicara tentang data pribadi nih. Data pribadi. Nah, mungkin dari teman-teman semua itu pasti belum tahu apa aja sih data pribadi itu, kayak gimana sih bentuknya, apa sih data pribadi itu. Nah, mungkin Pak Aldi nih bisa jelasin nih data pribadi itu kayak apa-apa aja gitu. Sebenarnya yang harus diketahui untuk data yang paling kritikal itu adalah KTP. KTP itu adalah data yang paling kritikal menurut saya pribadi, karena kenapa? Dengan satu KTP yang dipakai ataupun yang sudah dimiliki oleh oknum penipuan, itu dapat dilakukan ataupun disalahgunakan ke aplikasi-aplikasi lain juga. Bahkan bukan saja platform Rupiah Cepat, itu juga bisa ke e-wallet atau semacamnya. Jadi harus dipahami bahwa KTP itu adalah suatu data yang paling penting dan tidak diperbolehkan untuk diberikan ke siapapun sebenarnya, kecuali memang ada penanganan ataupun case-case tertentu yang kita membutuhkan data tersebut. Contohnya seperti apa? Tentunya harus diverifikasi seperti yang saya bilang. Apabila benar dari Rupiah Cepat dan permasalahan itu yang berkaitan tentang data yang terdata di KTP-nya, tentu kita akan meminta data itu. Tapi apabila contohnya dari si nasabah ini melakukan pembayaran atau ingin contohnya kelebihan pembayaran tapi dimintain KTP, itu kan gak relate ya. Pembayaran itu konteksnya itu berkaitan tentang bukti pembayaran, tidak ada salah fungsinya ke bagian KTP. Jadi harus paham dulu seperti itu. Lalu yang kedua adalah data-data seperti mungkin kode OTP. Nah, ini juga penting. Banyak sekali nasabah-nasabah yang ingin melakukan pengajuan, contohnya ingin melakukan pengajuan tidak tahu caranya, lalu dengan iming-iming penipu ini membantu, jadi si oknum penipuan ini akan meminta nomor teleponnya berapa, lalu kode OTP-nya berapa. Nanti bapak atau ibu tinggal menerima pencairan dananya saja, kalau lebih seperti itu. Tapi harus paham, kode OTP itu tidak boleh diberikan apapun. Kalau kode OTP itu mutlak tidak boleh diperbolehkan ke orang manapun, termasuk dari CS Rupiah Cepat. Jadi CS Rupiah Cepat itu nggak pernah minta kode OTP, Mas Bim. Nah, selain dari itu, data-data pribadi itu sebenarnya banyak kita bisa dapat pelajari itu melalui internet.
Tapi yang paling penting yang saya sampaikan mungkin untuk mempermudah nasabah-nasabah kita paham data apa saja yang harus dijaga, itu adalah kode OTP, lalu ada juga KTP, dan juga yang paling umum adalah nomor telepon. Kenapa demikian? Untuk nomor telepon ini banyak sekali nih nasabah kita yang nggak paham kan. Contohnya di Facebook ada tuh data-data biodata. Biodatanya ada tuh, ada nomor telepon, ada email dan semacamnya. Kalau saya pribadi meyakinkan bahwa sebenarnya data-data tersebut itu harus benar-benar dijaga. Kenapa demikian? Apabila di biodata dari nasabah ini sudah lengkap, nomor teleponnya ada, emailnya ada, dia tinggal minta KTP kalian saja atau nasabah saja. Oke, udah tinggal input selesai. Sudah input selesai, sudah pasti akan kemana-mana. Betul sekali. Oke. Nah, nih ada nggak nih tips dari Pak Aldi? Gimana sih caranya ngelindungi data pribadi nih? Oke, kalau misalkan untuk dari kita pribadi, dari saya contohnya untuk melindungi data pribadi, pertama kita harus seperti yang saya bilang sebelumnya, ketat dalam memberikan data-data ataupun menjaga data-data pribadi kita yang krusial ataupun yang kritikal. Seperti yang tadi saya jelaskan, jangan berikan data apapun, jangan membagikan data apapun ke siapapun, lalu jangan membagikan datanya itu ke bagian sosial media atau kemana-mana. Itu paling penting kalau menurut saya kan. Lalu yang kedua adalah verifikasi sumber. Karena ini paling penting, verifikasi sumber. Jadi contohnya, kalau misalkan saya dapat telepon dari Rupiah Cepat, jangan langsung diiyakan atau jangan langsung diikuti. Contohnya apa? Saya dapat diskon pembayaran, tapi bayarnya ini harus ke sini. Ya tuh banyak ya kan? Gitu, harusnya ke sini. Kok beda ya? Biasanya saya bayar ke virtual akun atas nama saya. Kenapa sekarang diberikan yang atas nama Rupiah Cepat aja gitu. Tapi saya dapat potongan 50%. Apakah saya langsung percaya? Tidak. Nah, kebanyakan dari nasabah ini karena waktu penipuan itu akan memberikan segalanya untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya gimana cara kita tergiur ya. Betul. Dengan diskon-diskon itu lumayan nih. Misalnya nih kita punya pinjaman 10 juta dikasih diskon 50% gitu. Betul. Pasti kan tergiur kan. Nah, ada baiknya berarti cross check dulu ya. Betul, karena pasti oknum penipuan tuh akan memberikan segalanya ataupun membuat si nasabahnya tergiur. Jadi contoh saya minjam dapat 20 juta, tapi saya dapat telepon, saya dapat cuma bayar 10 juta nih, ya kan? Validasi dulu. Memang untung ibaratnya menggiurkan, tapi apabila dibayarkan sudah lenyap. Nah, di Rupiah Cepatnya bagaimana ya? Di Rupiah Cepatnya nanti pasti akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setiap dapat informasi apapun, baik dia dapat pemotongan, baik dia dapat permintaan keringanan ataupun ingin melakukan pembatalan dan semacamnya, apabila konteksnya itu mempermudah ataupun membuat kalian tergiur, tentunya kalian harus waspada dan melakukan verifikasi sumbernya dulu. Dan apalagi suruh transfer duluan ya. Betul. Itu yang harus dicatat juga. Betul. Harus dicatat juga untuk nasabah Rupiah Cepat. Rupiah Cepat itu tidak pernah memberikan ataupun mengarahkan nasabah untuk melakukan pembayaran di depan terlebih dahulu untuk mempermudah proses pengajuan seperti itu Mas Bim. Jadi segala tindakan pengajuan dan pembayaran itu dilakukan oleh si nasabah itu pribadi, baik customer service ataupun mungkin tim pengingat ataupun tim penagihan, hanya membantu mengarahkan, tidak membantu untuk memberikan apapun ataupun memberikan virtual akun di luar dari yang tertera pada aplikasi Rupiah Cepat. Pasti selalu diarahin ke aplikasi ya. Betul. Nah, itu juga harus divalidasi juga. Apabila dapat virtual akun, divalidasi lagi nih yang ada di virtual akunnya seperti apa. Atau mungkin dengan ada catatan Mas Aldi atau Mas Bim, ini saya aplikasinya nggak bisa dibuka, bisa divalidasi ke customer service. Jadi kita ada customer service itu call centernya di 021 3000 6000 atau via live chat kami yang tertera di aplikasi ataupun email dan yang lainnya. Itu divalidasi aja bisa. Jadi ditelepon, sebutkan nomor teleponnya, nanti bisa dikonfirm apakah ini benar virtual akun saya atau tidak. Selain nanti customer service akan memberikan validasi, kita juga akan memberikan beberapa saran agar nantinya tidak ada permasalahan terkait pembayaran atau penipuan seperti itu. Lalu untuk yang ketiga mungkin yang terakhir adalah phishing dan penipuan. Nah, ini mungkin menurut saya pribadi di era modern seperti ini Pak, banyak sekali nasabah-nasabah yang kurang paham. Banyak banget dari nasabah kita itu mungkin atau beberapa yang saya lihat di internet mendapatkan undangan, atau memberikan link, ataupun mungkin memberikan hal-hal yang berbentuk link yang mencurigakan. Contoh, dapat link ini bisa langsung melakukan pengajuan, dapat link ini atau semacamnya.
itu biasanya ada beberapa penipuan yang modusnya seperti itu, yang nanti akan melakukan penarikan data dari ponsel yang digunakan seperti itu. Jadi si nasabah ini nggak akan paham, nggak akan tahu ini kenapa nih tiba-tiba saya ada pinjaman di Rupiah Cepat atau di platform A, B, C. Tapi sebelumnya ternyata dia sudah melakukan hal tersebut, yang dimana itu salah satu modus penipuan untuk saat ini. Jadi segera untuk paham, harus tahu apabila mendapatkan link-link seperti itu. Balik lagi ke poin nomor 2, verifikasi sumbernya, kenal atau enggak. Terus kalau misalkan itu berupa dari aplikasi atau berupa dari apapun itu, validasi dulu ke customer service-nya atau ke website-nya atau semacamnya, seperti itu. Berarti harus tetap, walaupun kenal harus tetap di cross check ya, karena yang saya tahu kayak sekarang tuh banyak nih kayak tiba-tiba mama saya WA gini ternyata WA mama saya ke-hack. Betul. Misalkan Mas Aldi tiba-tiba, kan kita kenal nih Mas Aldi tiba-tiba WA saya, Mas nih klik ini nih buat daftar. Saya klik ternyata WA-nya Mas Aldi di-hack gitu. Betul. Jadi walaupun kenal ataupun nggak kenal harus di cross check ulang ya ke kemanapun itulah gitu konteksnya. Nah, betul sekali. Karena banyak banget Mas Bim seperti itu yang ditemukan di internet. Contohnya seperti ini, Mas Bim, kita berkenalan, terus Mas Bim ternyata IG-nya dihack. Lalu menghubungi saya minjam segini atau ini nanti saya kasih saran. Karena kenapa? Karena saya saya kenal dengan Mas Bim. Nah, ini juga yang perlu diketahui, terlepas ini bukan dari sisi keamanan data yang berkaitan tentang Rupiah Cepat, ini sering terjadi juga. Jadi, saya selalu sarankan nasabah-nasabah Rupiah Cepat dan juga Mas Bim selalu menggunakan kode-kode unik untuk diterapkan di kata sandi, baik kata sandi yang ada di Rupiah Cepat, sosial media ataupun hal yang berkaitan tentang data pribadi. Jadi jangan sampai nih untuk passwordnya, contoh yang paling sering digunakan nasabah-nasabah, karena kamu ribet 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja deh. Tanggal lahir. Iya, atau nama terus tanggal lahir, ya kan, seperti itu. Jadi untuk nasabah-nasabah Rupiah Cepat, saya sarankan selalu menggunakan kode unik. Apa itu kode unik? Gunakan huruf kapital dan huruf kecil, lalu menggunakan simbol-simbol. Karena kenapa? Itu mempersulit apabila memang dari oknum penipuan ingin lebih banyak ya. Kalau misalkan dia mau nebak-nebak pun juga kayaknya agak susah gitu. Betul sekali. Itu paling penting mungkin. Nah, selanjutnya nih, ada gak sih dari Rupiah Cepat itu meminimalisir, membantu mengurangi resiko penipuan gitu? Oke, kalau misalkan kita berbicara penipuan yang berkaitan tentang produk ataupun pinjaman yang ada di aplikasi Rupiah Cepat ya. Pertama, kalau menurut saya pribadi, untuk alur dari pengajuan kita ini tentunya sudah ditekankan atau push sebagaimana mungkin untuk tidak ada namanya penipuan. Kenapa demikian? Pertama, kita melakukan biometrik atau face verification. Apabila memang itu ada penipuan, contoh nih dari oknum penipuan minta KTP dan ternyata KTP-nya itu mukanya beda kan? Nah, itu tidak bisa tuh. Jadi KTP-nya KTP Mas Bima, mukanya muka saya, itu otomatis pasti akan ditolak dari sisi kita. Itu yang pertama. Itu adalah tindakan minimalisir yang kita lakukan. Lalu untuk yang kedua adalah kode OTP. Jadi setiap melakukan login ke aplikasi Rupiah Cepat, melakukan pengajuan atau penandatanganan elektronik, ada beberapa tahapan tertentu yang kita pintakan untuk kode OTP-nya. Jadi saat kita melakukan tanda tangan elektronik minta kode OTP atau melakukan peminjaman atau semacamnya di beberapa tahapan tertentu, terutama untuk login. Jadi apabila KTP-nya sudah ada atau selfie-nya sudah ada, tapi harus ada kode OTP. Ya, jadi si oknum penipuan ini harus minta kode OTP, dan itu mungkin kalian nasabah akan sadar, kenapa nih gue diminta KTP, diminta selfie, terus diminta kode OTP-nya juga. Itu adalah tindakan beberapa yang harus dilakukan oleh aplikasi Rupiah Cepat. Lalu untuk yang terakhir adalah rekening. Tentunya untuk saat ini untuk pencantuman nomor rekening dan pencairan dana itu harus sesuai dengan nama yang ada di KTP, Mas Bima. Berarti harus akur ya, atas bawah. Betul, ya? Jadi harus sama antara namanya Aldi, nomor rekeningnya harus Aldi. Apabila memang ada perbedaan, contoh namanya Aldi di akunnya, terus di rekeningnya tercatat dicantumin nama Mas Bima, itu tidak akan bisa. Jadi nanti akan ada pengarahan untuk melakukan pergantian nomor rekening sesuai dengan nama yang ada di aplikasi. Seperti itu. Nah, itu adalah tindakan internal yang kita lakukan dalam alur proses pengajuan. Seperti itu. Lalu untuk pembayaran ataupun hal lainnya,
adakah turut andil Rupiah Cepat untuk melakukan keamanan data bagi seluruh nasabah? Tentunya ada. Seperti ini, kita melakukan edukasi kepada seluruh nasabah kita untuk mengetahui pentingnya data pribadi. Ini adalah tindakan Rupiah Cepat juga tentunya. Lalu yang kedua, kita selalu akan menyampaikan kepada nasabah tentunya dalam proses pembayaran, selalu bayarkan sesuai dengan kode virtual akun yang tertera pada aplikasi. Kita sediakan semua platform kita, baik dari call center, live chat, social media dan semacamnya. Tentunya selain membantu nasabah, kita juga melakukan confirm ataupun melakukan minimalisir untuk nasabah-nasabah melakukan validasi terkait penipuan-penipuan yang terjadi seperti itu. Jadi untuk keamanan data menurut saya pribadi kita sudah kompleks. Yang penting balik lagi bagaimana si nasabah bisa menjaga keamanan datanya untuk tidak digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nanti dari Rupiah Cepatnya tuh juga udah penanggulangannya tuh apa ya istilahnya pertahanannya udah berlapis gitu ya. Betul. Untuk meminimalisir penipuan pencurian data gitu ya, karena emang yang tadi Mas Aldi bilang kayak misalkan penipunya punya foto KTP tapi nggak akur sama verifikasi mukanya, itu udah pasti ditolak. Terus tadi yang kedua dari segi nama dan nama akun bank misalkan berbeda juga, itu udah pasti ditolak gitu. Jadi dari pihak Rupiah Cepat udah sangat-sangat tebel lah istilahnya pertahanannya untuk meminimalisir penipuan gitu. Betul. Oke. Nah selanjutnya nih, kayak seberapa penting sih kita ngubungin customer service Rupiah Cepat kalau misalkan mengalami hal-hal penipuan seperti itu? Oke, seberapa penting kalau menurut saya itu penting banget. Karena kenapa? Karena dari 3 poin yang tadi saya sampaikan terkait bagaimana tips menanggulangi adanya oknum penipuan, itu kita ada pengetatan akses data pribadi, yang kedua verifikasi sumber, yang ketiga adalah phishing atau penipuan. Poin kedua itu adalah poin yang paling penting untuk mencegah adanya penipuan yang telah dilakukan oleh oknum penipuan ini. Verifikasi sumber itu tentunya berkaitan tentang customer service. Selain dari kita bisa validasi ke bagian atau cek di virtual akun ataupun lihat di website, tentunya dari sisi kita pribadi itu untuk customer service yang paling cepat akan memberikan informasi terkait penipuan ini benar atau tidak. Seperti itu. Karena itu paling penting banget. Banyak banget nasabah dari pengguna yang berkaitan dengan data pribadi seperti yang saya bilang di awal, karena sudah diiming-imingi pertama. Lalu karena si oknum penipuan ini biasanya ada yang mengancam, ada yang melakukan contohnya lebih menggiurkan lagi, atau mungkin ada yang bilang ini nggak bisa. Kenapa demikian? Karena contohnya gini, untuk penipuan-penipuan itu ada yang sifatnya berbeda-beda. Ada yang ngancam, contoh saya ingin melakukan pembatalan, Mas Bim saya ingin melakukan pembatalan, ternyata Mas Bim ini oknum penipuan. Saat saya ini udah ragu, kayaknya ini penipu nih, ya kan? Tapi dari si oknum penipuan ini akan mengancam, kalau misalkan kamu tidak ngikutin larangan saya, ini pencairan dananya saya tambahkan jadi 20 juta nih, padahal nasabah ingin batal kan. Nah itu harus ditekankan juga, itu tidak ada customer service yang kayak gitu. Customer service Rupiah Cepat tidak ada yang melakukan pengancaman, intimidasi dan semacamnya seperti itu. Lalu yang kedua, saya ingin batal, ternyata kamu mau batal, digiurkan lagi, ya udah kalau batal ini saya kasih kamu 500.000, nanti kamu bayar dulu ke saya tapi 300.000. Tidak ada konteksnya seperti itu, jadi membuat poin itu lebih menggiurkan, tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu pasti bakal relate-nya ke oknum-oknum penipuan. Lalu yang ketiga adalah hal-hal yang berkaitan tentang customer service itu pribadi. Jadi kalau misalnya dari sisi kita pasti akan mengikuti SOP yang ada, Mas Bima. Jadi tentunya hal itu adalah hal yang paling penting untuk melakukan verifikasi sumber ataupun memvalidasi untuk segala informasi, penawaran serta penagihan yang harus dilakukan koneksinya ke bagian customer service. Jadi customer service itu memang gerbang utama untuk meminimalisir adanya oknum penipuan seperti itu, Mal. Nah, yang terakhir nih, apa nih pesan dari Pak Aldi nih, pesan penting buat teman-teman sobat Rupiah Cepat nih, biar nggak kena penipuan lagi. Terus habis itu gimana masyarakat lebih concern lagi agar lebih concern lagi terkait perlindungan data di dunia digital gitu. Pesan-pesan dari Mas Aldi tuh kayak gimana ke sobat Rupiah Cepat? Tentunya Mas Bima,
Ya, untuk dari saran saya pribadi sebagaimana customer service, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilakukan oleh Mas Bima itu relate. Jadi saya mungkin akan membuat kesimpulan aja untuk dari si nasabah, mengetahui pentingnya keamanan data pribadi di aplikasi Rupiah Cepat ataupun di seluruh hal yang berkaitan tentang data pribadi. Yang pertama adalah internal itu dari sisi kita pribadi. Pertama harus perbanyak literasi dulu. Jadi perbanyak literasinya dulu, tahu pentingnya keamanan data bisa digunakan untuk apa dan semacamnya. Lalu yang kedua, tahu tips-tips ataupun cara untuk menanggulangi oknum-oknum penipuan yang nanti saya mungkin akan jelaskan. Yang ketiga, paham resiko apabila memang adanya data-data yang diretas ataupun yang ditipu dan semacamnya. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Sebagaimana sebuah platform ataupun aplikasi apabila sudah memberikan security account yang benar-benar kompleks seperti yang saya bilang, tapi apabila dari si nasabah ataupun dari sisi internal minim literasi ataupun tidak paham apa itu keamanan data pribadi, itu pasti akan ditembus, Mas Bima. Pasti akan ada celah si oknum penipuan ini untuk melakukan penipuan. Jadi kenapa saya memberikan internal security dari sisi si nasabah itu pribadi, karena itu adalah hal yang paling penting. Apabila literasinya jelas, apabila tahu dampaknya jelas, apabila tahu keamanan data untuk apa saja, tentunya untuk meminimalisir adanya penipuan itu pasti akan lebih minim lagi karena kita paham tuh untuk data pribadi seperti apa. Lalu untuk yang kedua adalah yang berkaitan tentang data-data pribadi seperti yang saya bilang. Jangan sebarkan. Yang kedua, verifikasi sumber. Yang ketiga adalah lakukan waspadai phishing ataupun penipuan yang telah dilakukan. Jadi untuk poin yang pertama, jangan bagikan, seperti yang saya bilang, jangan bagikan data apapun ke siapapun, apalagi yang berkaitan tentang foto KTP, yang berkaitan tentang kode OTP dan semacamnya. Kenal ataupun nggak dikenal ya. Betul sekali, karena kita nggak tahu ya penipuan bisa datang dari yang dikenal ataupun dia tidak dikenal kan. Lalu yang kedua, gunakan kode sandi yang mungkin lebih unik lagi, jangan terlalu template. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya bilang, oknum penipuan ini pasti akan melakukan berbagai cara untuk bisa meretas data si nasabah itu pribadi. Lalu yang kedua adalah verifikasi sumber. Ini yang saya bilang, dari sisi keamanan data dari regulator ataupun perusahaan, yang paling penting adalah melakukan verifikasi sumber atau validasi. Jadi setiap aplikasi ataupun dari Rupiah Cepat pribadi pun pasti akan memberikan ataupun melakukan edukasi dan tempat untuk setiap nasabah melakukan verifikasi sumber. Jadi itu yang paling penting teman-teman semua. Setiap dapat informasi apapun, setiap terhubung dengan siapapun yang mencurigakan, jangan pernah terhubung lebih jauh. Saat dia sudah aneh-aneh atau nasabah ini sudah aneh, oknum ini sudah mulai aneh, meminta data ataupun mengancam dan semacamnya, verifikasi dulu. Jangan sampai terlalu lama terhubung karena dikhawatirkan memang nanti akan ada hal-hal yang melakukan peretasan, diberikan link ataupun mungkin nanti si nasabah itu mengancam kalian dan semacamnya. Verifikasi sumber itu paling penting. Lalu untuk yang ketiga itu ada namanya lebih waspada terkait phishing ataupun link-link yang ada di setiap platform sosial media ataupun WhatsApp, karena itu pasti paling sering terjadi kan. Nanti ada undangan, lalu nanti akan ada promo-promo dan semacamnya. Itu yang harus ditekankan, jangan pernah menekan data apapun, karena sekali tekan saja datanya sudah bocor sekali. PIN, lalu mungkin NIK dan semacamnya, itu pasti akan diretas, dan kita sebagai nasabah itu pribadi paling hanya bisa melakukan pergantian password dan semacamnya. Dan kenapa yang saya bilang internal literasi itu penting, karena apabila kita sudah paham, kita pasti akan aman seperti itu. Jadi tidak perlu yang kedua ataupun yang ketiga. Dari saya mungkin itu aja yang berkaitan tentang keamanan data, Mas Bima. Saya mungkin lebih paham nanti ke Mas Bima ini. Terakhir aja nih harapan Mas Aldi nih buat teman-teman setelah kita ngobrol panjang lebar, Mas Aldi ngasih tahu semuanya. Nah, harapan nih buat teman-teman nih. Oke, kalau misalkan untuk dari saya pribadi, Mas Bima, untuk teman-teman Rupiah Cepat, saya harap untuk kalian lebih aware lagi, lebih waspada lagi. Kenapa? Karena apabila dari kalian itu mendapatkan ataupun terkena dampak penipuan, tentunya yang pasti akan dirugikan
si nasabah itu pribadi. Selain dari sisi kita yang nanti akan membantu, tapi tidak ada penipuan yang menguntungkan. Pasti dari si nasabah akan rugi, dari sisi kita juga pasti bakal rugi, dan tentunya pasti akan membantu. Dan tentunya harus lebih paham lagi pentingnya data pribadi. Hal yang saya jelaskan dan juga yang diskusikan hari ini dengan Mas Bima itu adalah hal kecil yang kita informasikan kepada nasabah ataupun kalian. Tentunya saya harap teman-teman pelajari dan perbanyak literasi lagi berkaitan tentang keamanan data, karena hal ini nanti akan selalu kita gunakan baik saat ini ataupun di masa yang akan datang, karena oknum penipuan pasti akan terus berkembang. Maka dari itu, untuk meminimalisir ada hal seperti itu, kita harus perbanyak literasi, perbanyak ilmu untuk pentingnya menjaga keamanan data. Semangat. Nah, betul tuh kata Mas Aldi, yang kita bahas hal simple yang kadang Sobat Rupiah Cepat tuh lengah. Betul, gitu ya kan? Betul sekali. Oke, terakhir kita tutup, sampai ketemu lagi di RC Talk berikutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Dadah.